Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama pada malam hari ini untuk kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat mengerti, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu hanya firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan, menambahkan iman kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Allah saya beri tema Allah perlindungan bagi umatnya, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, pasti kita semua atau semua orang mengalami bahaya yang mengancam, mengalami banyak hal yang seringkali diperhadapkan atau seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun hal-hal yang terjadi dalam dunia yang mengakibatkan manusia menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir ketika terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan di dalam kehidupan manusia. Namun itu terjadi. Seperti dalam pembacaan yang kita sudah baca, di mana di sana disebutkan bahwa ayat yang ketiga, bagian kalimat terakhir, di sana dikatakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Dalam ayat yang ke-7 juga disebutkan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bisa saja kemungkinan terjadi di dalam dunia ini. Bisa saja terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan kita sekarang sudah di tahun 2022. Kita sudah di awal bulan Januari. Dan tentunya perjalanan kehidupan kita ke depan itu masih panjang. Ya. Namun kita tahu bahwa firman Allah telah mengatakan akan banyak hal yang akan terjadi di dalam dunia ini. Bahkan di dalam kehidupan gereja Tuhan atau kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang membuat
manusia menjadi takut, manusia menjadi cemas dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia, ataupun dengan hal-hal yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang dekat dengan Tuhan, tidak ada alasan untuk membuat kita menjadi takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ayat firman Allah yang kita sudah baca pada saat ini, disebutkan di dalam ayat yang pertama dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Jadi ini yang menjadi alasan mengapa kita orang percaya tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dia yang adalah atau dia yang menjadi tempat perlindungan di dalam kehidupan kita ketika terjadi hal-hal di dalam dunia ini. Firman Allah katakan bahwa Allah yang menjadi tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Sekalipun disebutkan di sana hal-hal yang akan terjadi, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Karena apa? Karena kita percaya kita punya Allah yang besar. Sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, Allah itu bagi kita, bagi saya, bagi saudara sekalian, adalah tempat perlindungan. Ya, saya tidak tahu mereka yang tidak percaya, yang ada di luar sana, apa yang menjadi tempat perlindungan mereka. Mungkin ada hal-hal yang seringkali dijadikan tempat perlindungan bagi manusia untuk menyelamatkan diri dari segala peristiwa bahaya yang terjadi. Tetapi bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh firman Allah, Allah itu adalah tempat perlindungan. Dia yang menjadi tempat perlindungan di dalam kehidupan saudara. Jadi kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi segenap kehidupan kita, melindungi kita dari segala bahaya yang mengancam, dari segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan Allah itu bagi kita adalah kekuatan. Mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita tidak perlu cemas dan khawatir? Karena apa? Karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia yang dapat menopang. Dia yang dapat menanggung segala beban. Yang dapat menanggung segala penderitaan kita. Karena Tuhan yang dapat menopang, yang dapat menanggung setiap beban dan persoalan hidup kita, maka tentunya kita akan menjadi kuat dan kita akan menjadi teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita alami ataupun kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, Tuhan yang dapat menopang, Tuhan yang dapat menanggung segala penderitaan kita. Sehingga kita boleh bertahan, kita boleh berdiri tegak dalam iman kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah itu bagi kita sebagai penolong. Ya. Dikatakan dalam kalimat selanjutnya bahwa kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan
adalah penolong bagi kita. Tidak ada penolong yang lain yang dapat menolong kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan. Sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama, di sana dikatakan, Mazmur 121 ayat pertama, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dia yang menjadi penolong ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, ketika engkau menghadapi banyaknya pergumulan yang terjadi yang kita sedang alami. Hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan saudara dan saya. Pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan itu nyata. Sebagaimana ayat yang kita sudah baca. Sangat terbukti. Sangat nyata. Dia yang memberikan pertolongan ketika kita ada dalam kesusahan. Ketika kita ada dalam penderitaan. Ketika kita ada dalam kekurangan. Dia yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk menjadi takut, untuk khawatir, untuk cemas. Karena kita percaya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kehidupan kita semua. Sepanjang tahun 2022, tentunya akan ada banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Namun jangan kita andalkan kekuatan kita. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Sebabnya kita harus andalkan Tuhan yang adalah perlindungan, Tuhan yang adalah kekuatan, Tuhan yang adalah penolong bagi saudara dan saya. Dan sangat terbukti pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya. Sebabnya malam hari ini, mari kita teguhkan hati kita, teguhkan iman kita, percaya kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidupmu. Jika kita di pihak Tuhan, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada satupun. Karena itu mari kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam segala apapun yang kami hadapi, dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup menolong kehidupan kami umat-Mu. Pada malam hari ini, apapun masalah persoalan yang hadapi umat-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga mereka tetap dalam sukacita dan dalam sejahtera dan keberkatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yosanim, bangkit, kuat, menang, terus kobarkan api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati.